Oke, kita lanjutkan untuk bagian C. Tentukan daerah konvergensi HS bila sistem adalah kausal. Pertanyaan sebelumnya adalah seperti ini ya. Nah, ini soalnya persamaan diferensial. Tadi kita sudah bahas mendapatkan HS dan pol zeronya. Kemudian yang kali ini akan dibahas adalah C, tentukan sistem kausal atau tidak ya. Nah, ini B sudah. Oke, di sini apakah sistem kausal atau tidak? Dari sebelumnya yang poin B kita sudah plot di sini zeronya di 0 dan tak hingga. Kemudian polnya di min 2 dan min 4. Oke, agar sistem kausal, maka daerah konvergensi adalah di sebelah kanan pol yang paling kanan. Karena kita mau dia konvergen ya, berarti dia harus di bagian kanan dari pol paling kanan. Pol paling kanan yang mana? Ini pol kiri, ini pol kanan ya, ini 0. Oke, berarti kita akan ngambil di sini pol paling kanan ke daerah kanannya ya. Oke, dari situ maka kita akan bisa dapat daerah konvergensinya adalah untuk real S lebih besar dari min 2. Daerah konvergensi tidak boleh mengandung pol, tapi boleh mengandung 0. Karena dia tidak boleh mengandung pol, berarti di sini realnya tidak boleh lebih besar sama dengan ya minus 2. Sama dengan yang kita hilangkan, berarti dia lebih besar dari min 2. Oke. Kemudian yang D, apakah sistem memiliki respon frekuensi Hj omega? Jelaskan. Daerah konvergensi mengandung sumbu J omega. Pol-pol ada di sebelah kiri sumbu J omega. Ini sumbu J omega ini ya. Dia di sebelah kiri, dia negatif. Dia sebelah kiri sumbu J omega 0. J omega sama dengan 0. Oke, berarti pol-pol tadi ada di sebelah kiri sumbu J omega. Maka sistem stabil dan memiliki respon frekuensi Hj omega. Oleh karena itu yang E kita bisa jawab di sini untuk menentukan magnitud Hj omega dan fasa Hj omega. Caranya bagaimana? Nah, ini di sini Hj omega kita dapatkan dari HS ya. Ini adalah persamaan HS tadi, S dibagi S kuadrat plus 6S plus 8. Kemudian untuk memplot fasa dan magnitud, si S ini harus kita buat dalam domain J omega. Berarti S sama dengan J omega. Berarti S ini kita ubah menjadi J omega, S kuadrat menjadi J omega kuadrat, J dikuadratkan menjadi minus ya, minus 1. Kemudian 6S menjadi 6J omega plus 8. Oke, setelah itu kita sederhanakan J omega di sini, 8-nya pindah ke depan dan seterusnya ya. Nah, di sini adalah HS menjadi HJ omega agar kita bisa memplot magnitud dan fasa dari respon frekuensi. Oke, setelah itu bagaimana mendapatkan Hj omega magnitud? Berarti kita harus absolutkan bagian pembilang dan absolutkan bagian penyebut. Ini adalah absolut dari J omega adalah omega ya. Kemudian kemudian bagian pembilang di sini, bagian penyebut di sini kita absolutkan juga dengan cara apa? Akar dari real kita kuadratkan ditambah imajiner kita kuadratkan. Yang real yang mana? Yang ini dan yang ini. Yang imajiner yang ini. Oke, berarti kita kelompokkan mana yang real, yang imajiner, masing-masing kita kuadratkan, kemudian ditambah, diakarkan. Oke, setelah itu kita akan pecah ini bagian penyebut dan kita akan mendapat persamaan respon magnitud Hj omega seperti ini ya.
Kemudian untuk mendapatkan respon fasa theta omega sama dengan argumen Hj omega, itu adalah apa? Kita akan mendapatkan argumen dari pembilang dikurangi argumen dari penyebut ya. Oke, berarti akan sama dengan tangen min 1 dari argumen ini berapa? Theta hingga dikurangi tangen min 1 dari imajiner dibagi realnya. Oke, sampai sini oke ya, udah beres. Nah, kemudian bagaimana memplot respon magnitud dan fasa? Respon magnitud dan fasa di sini berarti magnitud fungsi genap ya, kita akan mendapat bagaimana untuk omega 0. Berarti kita harus memasukkan omega sama dengan 0 di bagian persamaan fasa magnitud dan di bagian persamaan fasa. Oke, untuk omega 0 berarti di sini langsung 0 ya. 0 0. Berarti kita akan dapat saat omega 0 magnitudnya 0. Ini dalam satuan radian ya. Tetanya berapa? Fasanya kita akan masukkan di sini untuk theta sama dengan 0, di sini akan 0 ya. Kita akan mendapat fasanya adalah 0 derajat. 0 radian. Oke. Kemudian kita akan mendapat untuk omega sama dengan 0,1 radian. Menggunakan kalkulator, kita akan mendapatkan fasanya yang di sini 1,4, ya, 1,4958. Nah, untuk di sini kita akan masukkan omega sama dengan 0,1, di sini 0,1, maka setelah itu kita akan bisa mendapatkan respon fasanya di bagian sini ya, dan seterusnya. Oleh karena itu kita akan bisa mendapatkan dua gambar respon frekuensi dan magnitud. Oke, setelah itu jika sistem diberi input xt sama dengan 2 cos t, tentukan outputnya yt ya. Kita akan mendapat xt, fungsi awalnya adalah 2 cos omega 0 t. Di sini adalah omega dasarnya. Berarti kalau kita masukkan seperti ini, omega dasarnya omega 0 adalah 1 radian per detik. Oleh karena itu kita akan hanya menggunakan respon magnitud untuk omega 1 dan respon fasa untuk omega 1. Berarti dari persamaan magnitud untuk omega 1 kita akan mendapat di sini omeganya 1 ya. Kemudian di sini 1/4 ditambah 20 kali 1 kuadrat ditambah 64 ya. Oke, hasilnya seperti ini untuk omega 1. Kita akan mendapat nilai dari magnitudnya adalah 0,1085. Kemudian untuk fasanya saat omega sama dengan 1, kita akan masukkan ke dalam persamaan fasa ya, tadi respon fasa. Kita masukkan omeganya sini 1, di sini 1, kita akan mendapat 0,8622 radian. Maka dari situ persamaan YT kita akan bisa dapat di sini 2 cos T ya, di sini tetap 2. Magnitud yang ini dari respon Hj omega kita akan masukkan untuk omega 1. Kemudian cosnya kita masukkan di sini, simpan T-nya di sini ditambah dengan pergeseran fasa. Pergeseran fasanya adalah didapat dari fasa pada saat omega 1. Nah, oleh karena itu di sini sudah selesai untuk persamaan YT. Kita sederhanakan menjadi 2 dikali magnitud Hj omega Hj1 ya. 2 kali 0,1085, kita akan dapat di sini 0,2170
cos T plus theta ini ya, ditambah fasa radian di sini. Oke, di sini kita akan pakai satuannya radian.